Islamisasi Cirebon. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Puspawati. Saya dari kelas A21 dengan NIM 22811310009. Di sini saya ingin sedikit mereview makalah dari kelompok 2 dengan judul Islamisasi di Cirebon. Makalah ini berisi sekitar 9 halaman dan sudah termasuk covernya. Makalah ini disusun oleh Bapak Khairun Nuha, Ibu Nusfatul Mufidah, Ibu Laila Rahmawati, dan Bapak Hafizi. Makalah ini terdiri dari kata pengantar, daftar isi, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan, serta berisi bab 2 dengan judul proses Islamisasi di Cirebon sebagai bagian daripada isi makalah. Kemudian makalah ini juga terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dan terakhir berisi daftar pustaka. Sepertinya jika dilihat, makalah ini hanya terdiri dari satu sumber sebagai sumber untuk menulis makalah, dan makalah ini juga tidak terdapat abstraknya. Berikut kesimpulan berikut adalah kesimpulan yang dapat saya ambil dari makalah tersebut dan juga dilihat dari referensi yang lain, yaitu referensi sebuah makalah yang ditulis oleh Anggih Sugianto dengan judul Islamisasi Cirebon. Sebelum lahirnya Cirebon sebagai kota seperti saat ini, Cirebon adalah sebuah pedukuhan yang berkembang menjadi negeri, kemudian menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Cirebon yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat terletak di ujung timur pantai utara Jawa Barat dan berbatasan dengan wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat. Sebuah negeri Caruban atau Cirebon adalah menurut nama ibu kotanya ialah Caruban yang berasal dari istilah serumban yang berarti pusat tempat pencampuran penduduk. Hal ini karena letak Cirebon yang merupakan kota pelabuhan sejak abad ke-15 Masehi sudah ramai sebagai jalur perdagangan internasional. Kebanyakan para pedagang biasanya berlabuh untuk kemudian menunggu musim berlayar kembali hingga membentuk koloni dan kelamaan membaur dengan pribumi. Letak Cirebon sebelum kekuasaan Islam memimpin adalah di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh yang berada di bawah kerajaan besar, yakni Kerajaan Pajajaran. Di bawah Kerajaan Pajajaran, Cirebon biasa mengirimkan upeti setiap tahunnya berupa hasil bumi, yakni seperti beras, terasi, garam, dan petis. Sebagaimana dikutip dalam buku Cirebon sebagai bandara Jalur Sutra, letak pelabuhan Cirebon berada di teluk yang terlindung dari gangguan alam seperti gelombang laut. Pelabuhan Cirebon juga terletak cukup jauh dari pelabuhan besar lainnya di tengah Pulau Jawa bagian utara, seperti di antara pelabuhan Jepara, Tuban, dan Surabaya di daerah timur, dan pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, dan Banten di sebelah barat. Oleh karena itu, pelabuhan Cirebon menjadi nama rantai dalam jalur perdagangan di Kepulauan Nusantara dan perairan Asia. Sebelum berdirinya kekuasaan politik Islam di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, wilayah Cirebon dikelompokkan menjadi dua daerah, yaitu daerah pesisir yang disebut nama Cirebon Larang dan daerah pedalaman yang disebut nama Cirebon Girang. Cirebon Larang adalah sebuah daerah bernama Dukuh Persambangan dan Cirebon Girang adalah Lemah Bungkuk. Dari daerah Cirebon Larang atau Dukuh Persembahan inilah perdagangan mulai melalui jalur laut berlangsung dan menjadi salah satu jalur masuknya Islam di Cirebon. Secara kronologi, sosialisasi para pedagang Islam mulai dari kontak hingga terjadi Islamisasi melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah pada awal abad Masehi sampai dengan abad ke-19. Fase awal kontak komunikasi komunitas Nusantara dengan para pedagang dan para musafir dari daerah Arab, Persia, Turki, Syria, India, Pegu, Cina, dan lainnya. Yang kedua, antara abad ke-9 sampai abad ke-11 Masehi, adanya kontak daripada pedagang Islam dengan pribumi Nusantara.
Selanjutnya sekitar abad ke-11 sampai abad ke-12 Masehi, berdiri kantong-kantong pemukiman Islam di Nusantara baik di pesisir maupun di pedalaman, dengan bukti yang tersebar di Nusantara antara lain di pesisir Sumatera, Jawa Timur, Ternate, dan Tidore. Pada abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi mulai berkembang kekuatan politik dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan yang berkembang diantaranya mulai mengadakan hubungan dengan Eropa dalam bidang perdagangan, terutama rempah-rempah. Perkembangan Cirebon sebenarnya melalui tahap yang panjang hingga memasuki era Islam. Sejak awal Masehi mulai berkembang perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang terjadi di berbagai belahan dunia berdampak pula bagi daratan Nusantara. Pengaruh Hindu-Buddha yang lebih dulu masuk dan pengaruhi masyarakat Nusantara. Hingga pada abad ke-15, Cirebon berubah menjadi sebuah kerajaan Islam yang berdaulat di Nusantara. Menurut sumber dari manuskrip Babat Cirebon, Purwaka Caruban Nagai dan Negara Kertabumi, pendiri kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, seorang tokoh Islam yang dikenal menjadi salah satu anggota dari Wali Songo. Dalam buku Cirebon dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial dijelaskan adanya pemukiman lahan untuk pemukiman para pedagang muslim sebelum era Sunan Gunung Jati. Hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sebelum kerajaan Cirebon berdiri di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 Masehi sudah ada permukiman Islam di wilayah Cirebon. Kubu Cirebon yang diberi kuasa oleh Raja Pajajaran menggambarkan bahwa tetap ada toleransi kepada para pedagang muslim yang menetap di Cirebon hingga akhirnya membaur dengan masyarakat pribumi. Dan perkembangan selanjutnya adalah berdirinya kerajaan Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati Cirebon yang menyatakan wilayah Pasambangan dan Lembah Wukuk di bawah kedaulatan kerajaan Cirebon. Perkembangan Nusantara menurut data prasejarah setelah masa Hindu-Buddha adalah masa Islam. Pada masa Hindu-Buddha, kehidupan masyarakat Nusantara menjadi faktor perkembangan agama Hindu-Buddha. Masuknya agama baru juga mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, misalnya saja seperti bidang politik, kesenian, dan juga sudah tentu dalam bidang kepercayaan. Proses masuknya pengaruh Islam juga tidak berbeda dengan cara masuknya agama Hindu, yakni melalui jalur yang beragam seperti melalui perdagangan, melalui pendidikan, melalui pernikahan, dan lain sebagainya. Waktu terjadinya proses sosialisasi dan institusionalis Islam di Nusantara yakni terjadi pada abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi. Pelabuhan Muara Jati menjadi pintu masuk Islam di Cirebon, di mana menjadi pelabuhan yang strategis bagi perdagangan internasional. Dalam buku Sejarah Umat Manusia, hal ini terjadi pada sekitar abad ke-13 Masehi. Terjadi degradasi di pusat-pusat peradaban Islam di Timur Tengah dan Asia Tengah akibat serangan dari bangsa Mongol, sehingga terjadi penyebaran para ulama hingga ke daerah Nusantara. Adapun proses pengislaman yang terjadi di antaranya kebanyakan bersifat terbuka, terutama dari jalur perdagangan antara pribumi dan pedagang Islam. Menurut pendapat Iman dan De Holder, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang dari Timur Tengah. Para pedagang Islam ini kemudian menetap dan mulai mengenalkan Islam pada penduduk Cirebon. Selain menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan, perkawinan antara orang-orang Muslim dengan masyarakat Cirebon juga menjadi salah satu cara efektif dalam memperkuat fondasi Islam di Cirebon.